Halo, saya ingin menghapus identitas kependudukan saya. Setelah dihapus, semua informasi Anda akan dihilangkan, dan Anda tidak akan bisa kembali tinggal di negeri ini. Anda yakin ingin menghapusnya? Presiden dari merek parfum ternama Xu Huanyu telah melamar kembali istrinya yang telah dinikahinya selama 8 tahun, Su Yao. Istriku telah menemaniku mulai dari bukan siapa-siapa hingga menjadi seperti sekarang. Demi menebus utang budi kepadanya, aku akan mengadakan resepsi pernikahan. Susulan untuknya minggu depan. Nyonya Su saat berada di titik terendah, selalu setia menemani Presiden Su. Saat Presiden Su berada di puncak kejayaannya, dia menyatakan cintanya kepada semua orang. Ini benar-benar seperti sebuah novel yang menjadi kenyataan. Kudengar dulu Nyonya Su, pernah mengalami kecelakaan dan pendarahan hebat. Presiden Su bilang dia tidak ingin hidup jika tanpanya. Zaman sekarang, di mana lagi bisa kita temukan pria yang begitu penuh kasih sayang? Saya yakin hapus saja identitas saya. Awalnya kukira aku dan Xu Huanyu akan bisa hidup bahagia sampai tua. Tapi sejak pendaratan darurat pesawat itu, semuanya tidak lagi sama. Halo, Ibu, ini air yang Anda minta. Apa yang terjadi? Jiangbei 1655, kaca depan retak, kita harus segera kembali. Pesawat akan mendarat darurat. Semuanya jangan panik. Pegang kepala dengan kedua tangan. Semuanya jangan panik. Pesawat akan mendarat darurat. Semuanya letakkan tangan di atas kepala dan tekuk posisi tubuh Anda. Istriku, Suamiku, aku di sini. Sisi, Sudah bangun? Setelah infusnya selesai, kamu sudah boleh pulang. Hubungi keluargamu untuk menjemputmu. Baik, terima kasih. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan mencoba beberapa saat lagi. Sisi. Ternyata dia mengkhianati pernikahan kami. Nona Su, ini surat cerai yang Anda minta. Pria yang dulu berjanji akan menyayangiku seumur hidupnya, ternyata bisa berkhianat dengan begitu tenangnya. Yao Yao. Meskipun sekarang aku tidak punya uang, dan tidak bisa memberimu rumah yang mapan, tapi aku pasti akan menjagamu dengan baik. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Kamu bersedia menikah denganku? Yao Yao, nanti saat aku sudah punya uang, aku pasti akan mengadakan pesta pernikahan untukmu. Dan membelikanmu sebuah rumah besar. Xu Huanyu, kamu harus menyayangiku seumur hidup. Kalau kamu sampai berkhianat, aku akan pergi selamanya dan tidak akan peduli lagi padamu. Xu Huanyu,
di antara kita. Sudah tidak ada masa depan lagi. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Istriku, maafkan aku. Aku tadi terlalu sibuk sampai tidak menjawab teleponmu. Kalau aku tahu kamu terluka, pasti saat itu juga aku akan menjemputmu di rumah sakit. Apa kamu benar-benar sedang sibuk? Sepertinya kamu salah sangka padaku. Pernikahan tinggal 6 hari lagi. Saat ini setiap hari aku sibuk memeriksa lokasi pernikahan kita. Xu Huanyu, sampai kapan kamu mau bersandiwara? Maafkan aku, suamiku, ternyata aku telah salah sangka padamu. Apapun yang terjadi, kamu adalah yang utama. Kamu tidak salah. Akulah yang akhir-akhir ini tidak menjelaskan semuanya kepadamu. Berikan ini untukmu. Ini apa? Hari jadi pernikahan kita, apa kamu lupa? Oh, tentu saja aku ingat. Setiap ulang tahun pernikahan, kamu pasti selalu memberiku sebotol parfum racikanmu sendiri. Istriku, kamu pasti lelah setelah dinas luar. Biar ku bantu membawakan bagasimu ke dalam. Hadiah yang kuberikan untukmu, apa kamu tidak ingin membukanya sendiri? Istriku sangat hebat dalam meracik parfum, pasti sangat cocok denganku. Dulu Xu Huanyu akan merasa sangat gembira saat membuka hadiah dariku. Tanpa disadari, dia mulai bersikap acuh tak acuh. Ternyata sejak saat itulah, dia mulai berubah. Bisakah kamu berjanji padaku pada hari pernikahan nanti untuk membuka hadiah ini? Baiklah. Akan kubuka di hari pernikahan nanti, aku pasti tidak akan lupa. Tenang saja, istriku. Apakah Nona Su berniat untuk meninggalkan Su Group dan berkembang di Tiongkok? Nona Su, saya punya sebuah lowongan pekerjaan baru di sini. Saya tidak tahu apakah ini bisa membuat Anda tertarik. Sayang. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Tunggu aku sebentar. Ponsel milik Xu Huanyu. Sayang, cepat datang ke balkon. Sayang, Suyao, terima kasih karena sudah bertahun-tahun ini menemaniku melalui masa-masa sulit. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa aku mencintaimu. Selama 30 detik kembang api menyala, aku sempat merasa berhalusinasi dan mengira kau masihlah pria yang mencintaiku. Tapi, Wah, suamiku hebat sekali. Kembang apinya bahkan bisa membentuk inisial namaku. Datanglah padaku malam ini, baju baru yang kubeli sudah sampai. Aku akan benar-benar berterima kasih atas kejutan yang suamiku berikan. tapi aku lebih ingin tahu, di dalam 30 detik ini, apakah kau berharap bisa merayakan hari jadi bersamaku setiap tahun? Atau kau malah sedang berpikir bagaimana cara berselingkuh dengan wanita lain? Sayang. Aku baru menyadari ponselku tertinggal. Entah hilang di luar sana atau tertinggal di tempatmu. Sayang, kenapa matamu memerah? Apa kamu tidak suka kembang apinya? Tidak, aku hanya merasa terharu. Ponselmu ada padaku. Sepertinya ada yang mengirimimu pesan. Sayang, ada sedikit urusan di kantor. Aku harus pergi sekarang. Pergilah bekerja, hati-hati di jalan.
Ikutin mobil di depan itu. Baik, Nyonya. Coba lihat ini apa? Apa kita akan pindah ke rumah baru? Salah. Nyonya Suyao, dulu saat aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa membawamu tinggal di rumah baru. Sekarang villa ini akan kupindahkan hak miliknya padamu. Anggap saja sebagai rumah pernikahan kita. Terima kasih sayang. Shu Huanyu, tak kusangka kamu begitu tak tahu malu sampai berselingkuh di dalam rumah pernikahan kita. Tapi setelah pernikahan selesai, kamu bisa secara terang-terangan bersama dengannya. Di antara kita hanya tersisa 5 hari saja. Ayo jalan. Aku mengabaikan pertentangan keluargaku dan menemaninya sampai hari ini, tapi akhirnya harus berakhir seperti ini. Jangan sedih lagi. Di dunia ini mana ada pria yang tidak selingkuh? Hidup harus tetap berjalan. Sabarlah sedikit. Aku tidak akan memaafkannya. Tolong bantu aku menjual sebuah rumah. Shu Huanyu, aku tidak menginginkan cincin nikah atau rumah ini. Bahkan pria sepertimu, aku juga tidak mau. Anda tidak menginginkan semuanya? Anda sangat hebat dalam meracik parfum. Banyak perusahaan parfum di luar sana yang berebut ingin membeli karya Anda. Kalau begitu saya akan hubungi lebih banyak pembeli. Baik, terima kasih atas bantuannya. Istriku, Semalam kamu tidak pulang? Memangnya pergi kemana? semalam aku ke klub untuk urusan bisnis. Tapi di tubuhmu ada aroma parfum murahan. Mungkin itu karena bau parfum murahan di tempat itu memang cukup menyengat. Istriku, apa kamu marah? Maafkan aku, jika kamu tidak suka, aku akan... Urusan bisnis bukan untuk main-main. Tidak ada yang perlu aku marah. Istriku, aku tidak tenang jika kamu begini. Bagaimana kalau nanti malam kamu ikut denganku ke klub untuk mengawasiku? Jangan merokok. Apa kalian tidak menghargaiku? Kakak ipar kalian benci bau asap rokok. Haha, benar sekali. Aduh, lihat ingatanku ini. Ternyata, Kak Sukita adalah pria yang sangat memanjakan istrinya. Siapa yang tidak tahu setelah sekian tahun bahwa di sisi Kak Su, selain kakak ipar, tidak ada wanita lain yang bisa mendekatinya. Istriku menemaniku saat aku tidak memiliki apa-apa. Di sisiku, aku pasti tidak akan membiarkannya sedih. Ada beberapa pembeli yang ingin membeli parfum. Saya akan buatkan janji temu untuk Anda. Baiklah, masih ada urusan lain. Aku tutup dulu ya. Parfum? Parfum apa yang dibeli? Wah, belakangan ini kakak ipar pasti sedang meracik parfum baru lagi. Kak Su, aku sungguh iri padamu. Kakak ipar sudah cantik, hebat pula. 4 hari lagi adalah pernikahan kita. Bisa dibilang ini mengabulkan mimpiku saat muda. Ini adalah utangku padanya. Kemarilah, lihat cincin nikah kita. Di mana cincin nikahnya? Mana cincin kawinnya? Aku takut cincinnya hilang, jadi aku menyimpannya.
Haha, sudah kuduga. Istrimu ini pandai mengatur rumah tangga, dia takut menghilangkannya, dan membuat Kak Su mengeluarkan banyak uang lagi. Sayang, tidak apa-apa. Lain kali pakai saja, kalau hilang kita beli lagi. Sekarang kita tidak kekurangan uang. Aku mau ke kamar mandi sebentar, kalian lanjut saja. Dia sudah pergi jauh, orangnya boleh masuk sekarang. Kalian lama sekali, aku sampai mengantuk menunggunya. Kak Su hebat sekali. Apa kamu tidak takut ketahuan oleh istrimu? Aku sudah mengatur orang untuk menahannya. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Lagi pula, begini baru terasa seru. Dia hanyalah sepotong kayu yang tak berperasaan. Hanya aku saja yang bisa membuat Huan Yu merasa bahagia. Duh, seberapa bahagia memangnya? Tadi malam kami tidak tidur semalaman. Dari tempat tidur sampai ke lantai. Aduh, maaf. Tidak apa-apa. Aku akan minta staff klub untuk memberimu baju ganti yang bersih. Tidak apa-apa, ini tidak mengganggu. Jangan pergi dulu. Aku merasa sangat tidak enak. Ayo ikut aku mencari staff. Biar ku bantu mencari baju ganti. Kamu jangan kembali ke sana. Kumohon jangan kembali. Ikutlah bersamaku. Sayang, ada apa dengan pakaianmu? Tidak apa-apa. Seseorang tidak sengaja menumpahkan sesuatu ke pakaianku. Aku pulang dulu untuk ganti baju. Ada urusan. Aku tahu kamu melihatku bersembunyi di toilet. Aku sengaja melakukannya. Sejujurnya aku beritahu ya. Aku hamil. Shu Huan Yu pasti akan memilihku. Sejauh ini, tidak ada masalah kromosom. Sepertinya ini akibat kelelahan yang luar biasa, hingga kehilangan anak ini. Padahal beberapa hari lalu, aku masih bisa merasakannya menendang. Bagaimana bisa dia tiba-tiba pergi begitu saja? Kita akan punya anak lagi. Setelah hidup kita membaik nanti, anak kita pasti akan kembali. Dia sudah lama tidak mencintaimu. Kamu sudah tua. Tubuhmu kaku seperti kayu. Apa menurutmu? Kamu bisa menandingiku? Aku dan dia sudah melakukannya di rumah sewa kalian, di rumah baru, bahkan di mobil pengantin kalian. Apapun yang milikmu, sudah aku ambil lebih dulu darimu. Ternyata mereka sudah memulainya sejak lama. Tidak bisa. Aku punya firasat buruk. Aku harus mengantar istriku. Kak Su ini terlalu berlebihan. Apa kamu takut? Hahaha. Lanjut main saja. Lanjut main. Ayo, ayo.
Aku tidak peduli seberapa sering kamu dan Xu Huanyu berhubungan. Bahkan jika dalam 4 hari ke depan, kamu ingin menggantikanku menikah dengan Xu Huanyu, aku pun tidak peduli. Tapi sepertinya Xu Huanyu sama sekali tidak berniat meresmikan hubunganmu. Jangan pergi. Istriku? Sisi. Tuan Shu, tidak kusangka setelah melayani Anda di pesawat, Anda masih mengingatku? Oh, ini. Sayang, kenapa kamu bersamanya? Dia bilang dia sedang hamil. Dan ayah dari bayi itu adalah... Sayang, dengarkan aku dulu. Dia bilang dia sedang menunggu ayah dari bayinya. Kenapa kamu sangat gugup, suamiku? Tidak ada apa-apa. Hanya saja ini sudah larut. Aku mengkhawatirkanmu. Ini pasti Nyonya Shu, kan? Terlihat sangat mesra dengan Tuan Shu ya? Tidak seperti suamiku. Walaupun dia membelikanku rumah atau membelikanku mobil, tapi dia tidak pernah punya waktu untukku. Akhirnya hari ini dia ada waktu. Apa kamu perlu aku menemanimu menunggu suamimu datang? Tidak boleh. Sayang, sudah larut malam. Aku akan minta sopir untuk mengantarmu pulang. Tidak usah, Xu Huanyu. Aku benci barang bekas orang lain. Sayang, apakah karena temanku yang perokok itu pernah naik mobilku? Benarkah itu? Aku mengerti. Sekarang aku akan naik taksi saja. Nanti aku akan mencuci mobilnya. Tidak usah. Sayang, ini kue kesukaanmu. Yau, jangan marah lagi ya. Apa kamu tahu di mana letak kesalahanmu? Minum alkohol saat jamuan, seharusnya tahu batasnya sendiri. Istriku tersayang, aku tidak berani mengulanginya lagi. Kalau begitu aku memaafkanmu. Aku tahu Yau kesayanganku punya kepribadian yang paling baik. Setiap kali dia sedang marah, satu kue kecil saja sudah bisa membujuknya. Itu karena aku mencintaimu, bukan karena masalah kue kecilnya. Setiap kali kamu membujukku, kamu selalu memberiku sepotong kue kecil. Tiga hari lagi adalah hari pernikahan kita. Xu Huanyu, sebelum aku menghilang, apakah karena rasa bersalah kamu akan jujur padaku tentang segalanya? Kamu terlihat sangat gelisah. Kesalahan apa sebenarnya yang sudah kamu perbuat? Sayang, aku pergi membelinya tentu saja karena tahu kamu suka memakannya. Terima kasih. Kamu makanlah dulu. Sayang, aku harus keluar sebentar karena ada urusan. Benar saja, dia tidak pernah merasa dirinya bersalah. Aku harus pergi dinas selama 2 hari, sayang. Tapi aku akan kembali tepat di hari pernikahan kita. Tenang saja. Dia tidak sedang dinas luar kota. Akulah yang memintanya menemaniku. Lusa adalah hari pernikahan kalian, tapi Huanyu takut aku cemburu, jadi dia membelikanku cincin yang persis dengan milikmu. Bukankah menurutmu kita juga sudah bisa dianggap menikah? Huanyu hari ini sangat bersemangat, bahkan sampai menghabiskan beberapa kotak pengaman.
Itu pasti karena dia merasa kesal karena harus merayakan pernikahan denganmu besok. Aku dan dia adalah cinta sejati. Aku tidak sudi memakai barang bekas orang lain. Semoga kalian berdua tidak akan pernah terpisahkan. Bunga-bunga mawar ini suruh orang untuk memotong semuanya besok pagi. Tapi Nyonya, bukankah bunga-bunga ini yang selama ini Anda rawat dengan sepenuh hati dan paling Anda sayangi? Dulu aku merasa bunga-bunga mawar ini sangat penting karena aroma dasar mawar pada parfum itu adalah awal pertemuan kita dan juga dasar bagi perusahaan untuk meraih kesuksesan besar. Tapi kedepannya tidak lagi. Pernikahan kita hari ini, jangan lupa melihat hadiah ulang tahun kita. Cepat pergi dari sini, supaya istriku tidak memergokimu. Kamu benar-benar kejam. Mengusirku begitu selesai menggunakanku. Tuan Su, apakah Anda di dalam? Sebentar lagi. Bangunlah. Hei, Tuan Su, istri Anda sudah tiba di ruang rias untuk merias diri. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah datang dan menghadiri pernikahan kami. Bintang utama hari ini bukanlah aku, melainkan istri yang telah menemaniku melewati masa-masa tersulit dalam hidupku, Su Yao. Tanpa dirinya, aku tidak mungkin berada di posisi saat ini. Baiklah kalau begitu, mari kita sambut pengantin yang paling ditunggu-tunggu. Ini dia penampilan istimewanya. Apa-apaan ini? Kenapa jadi begini? Apa yang terjadi? Di mana pengantinnya? Benar? Kenapa hanya pakaian saja yang ada di sana? Tuan Su, Nona Su memintaku memberikan kotak hadiah ini untukmu. Dia bilang, Anda pasti lupa membukanya. Aku mengerti. Itu pasti karena aku melupakan hal ini. Istriku pasti hanya sedang bercanda. Jika aku membuka kotak hadiah ini, istriku pasti akan segera muncul. Perjanjian cerai? Di mana Su Yao? Ini adalah privasi klien saya, dan saya tidak bisa memberitahu Anda apapun. Tuan Presiden Su, di rumah Anda, saya menemukan ponsel Nyonya. Hari ini Huan Yu memakai setelan jas yang seharusnya digunakan untuk menikahimu saat dia bercumbu denganku. Su Yao, kamu sungguh pecundang. Aku tahu hari ini kamu sama sekali tidak berniat untuk menghadiri pernikahan ini. Kenapa? Kamu ingin melarikan diri dengan panik? Presiden Su berselingkuh. Dia sungguh tak berperasaan. Beraninya dia di hari pernikahannya sendiri, malah bersama wanita lain. Jika aku jadi dia, aku juga tidak akan melanjutkan pernikahan ini. Sisi, di mana Su Yao? Huan Yu. Pernikahan dibatalkan? Cari Nyonya sekarang. Shu Huan Yu, kamu pernah bersumpah bahwa kamu akan mencintaiku seumur hidup, menjadi satu-satunya keluargaku. Tapi kamu telah mengingkari janjimu.
Tidak. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Aku dari kelas sebelah. Bolehkah aku berkenalan denganmu? Senang berkenalan denganmu, teman sekelas Shu. Aku juga pernah mengatakannya bahwa aku tidak suka dibohongi, terutama oleh orang yang paling kucintai. Jika suatu hari nanti kamu tidak mencintaiku lagi, aku akan pergi meninggalkanmu selamanya dan membuatmu tidak bisa menemukanku. Bagus sekali. Akhirnya Su Yao bersedia menjadi pacarku. Pelankan suaramu sedikit. Shu Huanyu, aku memutuskan untuk merelakanmu bersama Sisi. Semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi. Su Yao, sebenarnya kamu pergi kemana? Su Yao. Su Yao. Su Yao. Maaf, aku salah orang. Sakit ya kamu? Coba lihat rumah masa depan kita. Bagaimana kalau beli di sini? Bagus kok. Rumah masa depan? Benar, dia pasti ada di sini. Dulu dia paling suka dengan rumah itu. Sayang? Kenapa kamu ada di sini? Huanyu, dulu kamu memberiku kunci rumah ini. Aku harus bekerja hari ini. Tempat ini dekat dengan bandara, jadi aku. Kenapa kamu menelponnya? Apa saja yang sudah kamu lakukan? Maafkan aku tidak suka ada wanita lain di sisimu. Aku sudah bilang padamu. Istriku sama sekali tidak boleh tahu tentang keberadaanmu. Aga, Tapi aku tidak ingin anakku lahir tanpa seorang ayah. Aku juga sempat hilaf, makanya aku tahu kamu sama sekali tidak berencana menghadiri pernikahan itu. Apa? Mau kabur ketakutan? katakan. Kenapa kamu tahu kalau Su Yao tidak akan datang ke acara pernikahan? Apa kamu tahu di mana dia berada? Aku. Presiden Su, saya sudah memeriksanya. Nyonya memesan penerbangan ke Tiongkok. Penerbangan ini akan berangkat dalam 10 menit. Kita tidak akan sempat mengejarnya. Huanyu, bisakah kamu jangan pergi? Su Yao akan segera pergi ke luar negeri. Tidakkah bisa kita berdua hidup bahagia bersama? Pesan penerbangan paling awal ke Tiongkok. Cari kemanapun, aku harus menemukan istriku. Baik. Sedangkan kamu memiliki niat yang tidak seharusnya. Jangan. Istriku satu-satunya hanya Su Yao. Bawa dia untuk membuang bayi ini. Shu Huanyu. Shu Huanyu. Cepat pergi. Shu Huanyu. Zhou Xiyu, Sudah lama tidak bertemu senior? sudah lama sejak kita lulus kuliah, panggil saja aku Su Yao. Tidak menyangka bisa sebetulan ini bisa bertemu denganmu di sini. Ini bukan kebetulan. Aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Untukku? Parfum yang kamu kembangkan untuk keluarga Shu, semuanya laku keras sampai kehabisan stok. Sekarang setiap perusahaan tahu berita tentang kepergianmu, dan semuanya berebut untuk ingin menghubungimu. Aku tidak tahu, apakah aku punya kehormatan ini untuk bisa mengundangmu bergabung ke merek parfum, peringkat 1 dunia, sebagai kepala ahli pembuat parfum. Aku rasa itu tidak akan membuatmu kecewa. Untuk melupakan seorang pria, cara terbaiknya adalah dengan fokus pada diri sendiri. Aku memang butuh kesempatan ini. Mau kemana? Biar aku antar. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Su Yao. Su Yao. Kemana sebenarnya kamu pergi? Presiden Su, Tiongkok sangatlah luas. Bagaimana cara kita mencari nyonya? Selama dia ada di sini, pasti akan ada orang yang melihatnya.
Hubungi semua pemasang iklan di Tiongkok. Aku ingin memberikan imbalan besar demi mengetahui keberadaan Su Yao. Baik. Maaf ya, aku tidak menyangka kalau pemilik rumah membatalkan kontraknya secara mendadak. Begitu aku mendapatkan rumah baru, aku akan segera pindah. Tidak apa-apa. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Tapi, apakah orang tuamu tahu kalau kamu kembali ke Tiongkok? Dulu aku tidak mendengarkan kata-kata mereka dan bersikeras untuk mengikuti Shu Huanyu. Sekarang aku malah tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada mereka. Orang tuamu pasti selalu berpihak padamu. Nanti jika aku ada waktu, aku akan menemanimu pulang ke rumah. Kamu bisa menempati kamar tamu ini, beritahu aku jika butuh apapun. Zhou Xiyu, terima kasih banyak. Sebenarnya, bisa bertemu denganmu lagi adalah keberuntunganku. Su Yao, jika Su Huanyu datang mencarimu, apakah kamu masih mau menemuinya? Jika bisa, aku berharap tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Aku tidak seharusnya membahas hal-hal yang menyedihkan bagimu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Saat aku bisa dengan tenang membahas dirinya suatu hari nanti, saat itulah aku baru berhasil melupakannya. Kalau begitu istirahatlah dulu, aku pergi. Dah. Apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan tadi? Presiden Zhou, Shu Huanyu sudah menghubungi banyak pengiklan. Dia ingin memasang iklan di seluruh negeri untuk mencari Nona Su. Sini adalah Tiongkok, bukan wilayah kekuasaan Shu Huanyu itu. Peringatkan semua pengiklan, siapapun yang berani menerima tawaran Shu Huanyu, artinya mereka bermusuhan dengan saya, keluarga Zhou. Apa? Semua pengiklan tidak bersedia menerimanya? 2 kali lipat? Tidak. Bagaimana dengan harga 3 kali lipat? Presiden Su, sepertinya ini bukan masalah uang. Maksudmu, ada yang menghalangi kita? Cari tahu siapa orang itu. Sudah ketemu. Orang inilah yang turun tangan dan membuat para pengiklan tidak berani menerima tawaran kita. Dia adalah adik kelas Nyonya. Katanya, saat masa sekolah dulu, perasaannya pada Nyonya tidak biasa. Zhou Xiyu. Karena mereka menghalangi kita, mungkin saja mereka tahu keberadaan Su Yao. Mengerti. Aku akan segera mengutus orang mencari tahu jadwal Zhou Xiyu dan melihat apakah ada petunjuk yang bisa ditemukan. Di sini adalah tempat peracikan parfum, medan perang utamamu. Halo, Presiden Zhou. Halo, Presiden Zhou. Wah, cantik sekali. Sepertinya dia ahli parfum utama yang baru dipekerjakan oleh Presiden Zhou. Aku dengar, dia adalah Dewi Pujaan Presiden Zhou saat masih kuliah dulu. Luar biasa. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan secara resmi, ini adalah ahli parfum utama kita yang baru saja bergabung, Su Yao. Ayo sambut dia dengan meriah. Halo Nona Su, nama besarmu sudah terdengar sejak lama, mohon bimbingannya untuk kedepannya. Dengan adanya Nona Su yang memimpin, masa depan kita pasti akan semakin gemilang. Terima kasih semuanya. Kuharap kita bisa bekerja sama untuk menciptakan parfum legendaris yang abadi. Bagus. Baiklah semuanya, lanjutkan kembali pekerjaan kalian. Su Yao, jika ada yang tidak kamu mengerti soal pekerjaan, bilang saja padaku kapanpun. Bagaimana kalau kita pulang bersama nanti malam? Baiklah. Ayo, aku akan mengantarmu melihat-lihat lagi. Bagus. Presiden Su, aku menemukan sebuah alamat yang mencurigakan. Aku akan ke sana sendiri. Aku sedang mandi, tolong bantu aku. Lihat siapa yang datang. Siapa ya? Sayang, ternyata kamu benar-benar di sini. Akhirnya aku menemukanmu. Sayang, ternyata kamu benar-benar ada di sini. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan panggil aku sayang.
Xu Huanyu, untuk apa kamu datang mencariku lagi? Yao. Maafkan aku. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya mendekati para wanita itu. Aku sudah menyuruh Sisi untuk membuang bayi itu. Aku tidak akan pernah mencarinya lagi. Kumohon, maafkanlah aku. Xu Huanyu, perjanjian perceraian itu sudah kamu terima, kamu paham maksudku apa? Aku tidak setuju bercerai. Selama aku belum menandatanganinya, kita masih berstatus suami istri. Kamu mau tanda tangan atau tidak, itu bukan masalah lagi. Aku sudah menghapus identitasku. Sekarang sudah tidak ada lagi orang yang bernama Suyao. Tidak. Yao. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Kumohon jangan tinggalkan aku. Presiden Shu, tolong jaga sikapmu. Sekarang kita sudah tidak punya hubungan apapun lagi. Yao. Bukankah kamu sangat suka makan kue mangga? Ini kubelikan khusus untukmu. Tolong maafkan aku ya. Yao, kamu. Aku tidak suka makan kue mangga. Bagaimana mungkin? Dulu setiap kali kamu marah, asalkan aku membawakan kue mangga, marahmu pasti akan reda. Itu kan dulu saat aku masih mencintaimu. Asalkan kamu merendah sedikit dan memberikanku kue mangga, aku pasti akan memaafkanmu. Tapi sekarang, aku bukan lagi Suyao yang dulu. Membawa apapun sudah tidak ada gunanya. Suyao, aku tahu aku telah menyakiti hatimu. Aku hanya terpengaruh oleh hasutan teman-teman sampai aku khilaf. Aku tidak punya perasaan pada Sisi itu. Aku hanya mencari kesenangan sesaat saja. Di dalam hatiku, kamulah orang yang paling penting. Apapun alasannya, kenyataannya adalah kamu telah mengkhianati perasaan kita. Yao, kali ini saja, maafkan aku sekali saja, boleh kan? Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Yao, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku benar-benar mencintaimu. Sudah terlambat. Xu Huanyu, kamu sudah menghabiskan semua perasaanku padamu. Tidak ada kesempatan lagi bagimu. Kenapa dia ada di tempatmu? Kenapa dia ada di tempatmu? Apa urusannya denganmu? Apa sebenarnya hubungan kalian? Yang pasti bukan hubungan seperti dirimu dan Sisi. Halo Presiden Su, aku adalah adik kelas Suyao dan juga atasannya. Suyao, baru berapa lama kamu meninggalkanku? Kapan tepatnya kamu mengenal pria ini? Apa memangnya hubungan kita? Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Suyao, aku tahu aku telah bersalah kepadamu, tapi kamu tidak perlu mencari pria lain hanya untuk membuatku marah. Jangan membuat masalah lagi. Ayo kita berbaikan. Xu Huanyu, kamu terlalu merasa hebat sendiri. Kamu pikir seluruh dunia hanya berputar di sekitarmu saja. Sudah kukatakan sebelumnya, hubungan kita sudah tidak mungkin lagi. Jangan hubungi aku lagi. Presiden Xu, apa kamu tidak dengar? Dia memintamu pergi dari sini. Yao. Presiden Xu gawat, Anda harus segera kembali ke tanah air, terjadi sesuatu pada perusahaan. Saya melaporkan secara resmi, Direktur Su Group, yaitu Su Huanyo, telah melakukan penggelapan pajak. Xu Huanyo dan Suyao memasukkan kemesraan mereka demi mencari keuntungan uang. Xu Huanyu dan Suyao adalah pasangan suami istri yang terkenal sangat mesra. Memangnya siapa yang percaya dengan omonganmu? Selebgram zaman sekarang sudah gila demi popularitas, beraninya dia mencari masalah dengan siapapun. Benar sekali, dia tidak sadar diri sedang berhadapan dengan siapa. Aku tidak berbohong. Ini adalah bukti bahwa Xu Huanyu melakukan penggelapan pajak dan juga laporan pemeriksaan kehamilan saya. Xu Huanyu telah mempermainkan perasaan saya. Dia bilang padaku kalau dia sudah bercerai, bahkan dia memaksaku untuk membuang bayi ini. Berita yang sangat mengejutkan. Pasangan ini demi mencari uang, sungguh menjijikkan. Pandai sekali berakting, masih berani memasarkan di mana-mana tentang sosok suami penyayang dan pasangan yang sempurna. Periksa perusahaan ini dengan teliti. Pasti banyak kecurangan di dalamnya. Presiden Su, siaran langsung dari Sisi di internet telah menyebabkan kehebohan besar. Saat ini harga saham turun drastis. Terlebih lagi dalam masalah opini publik ini, teman Anda juga ikut memperkeruh suasana. Sepertinya dia ingin mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. Segera panggil divisi humas untuk rapat. Selesaikan masalah ini. Baik. Halo, kami menerima laporan.
Perusahaan Anda diduga melakukan penggelapan pajak. Silakan ikut untuk menjalani penyelidikan kami. Bukankah ini orang dari negara Xia itu, yang memasukkan citra pasangan suami istri, si Su Yao? Kenapa dia bisa ada di tempat kita ini? Pasangan itu sudah membuat gadis malang itu menderita sampai seperti itu, masih saja sempat berlibur? Dia itu, orang yang licik, datang ke tempat kita untuk bersembunyi dari masalah. Tunggu sampai masalahnya mereda, dia pasti akan kembali untuk meraup uang lagi. Benar, kan? Benar dia. Itu dia. Dialah orangnya. Lihat, dia yang ini. Jatuhkan pasangan kejam itu. Pasangan kejam itu harus menerima balasannya. Jatuhkan pasangan kejam itu. Pasangan kejam itu harus menerima balasannya. Jatuhkan pasangan kejam itu. Pasangan kejam itu harus menerima balasannya. Jatuhkan pasangan kejam itu. Pasangan kejam itu harus menerima balasannya. Mereka sekarang sudah hilang akal, kamu keluar pun tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Jika terus begini tidak akan ada gunanya, padahal korbannya adalah kamu. Halo, apakah benar ini dengan Nona Su Yao? You Group diduga melakukan penggelapan pajak, saat ini sedang berada dalam penyelidikan kami. Sebagai jajaran petinggi perusahaan, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Anda. Tetapi saya sedang berada di luar negeri saat ini. Lagi pula saya sudah tidak lagi bekerja di grup Shu. Karena ini berkaitan dengan masalah pembukuan keuangan sebelumnya, maka kami mohon Anda bisa segera kembali ke tanah air untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini. Baiklah kalau begitu. Ada apa? Sepertinya aku harus kembali ke negara asalku sebentar. Baiklah, aku akan menemanimu. Ya. Terima kasih sudah bekerja sama dengan penyelidikan kami. Shu Huanyo, besok sudah akan menyelesaikan semua proses penyelidikan. Kalian bisa kembali dan menunggu kabar. Baiklah. Su Yao, aku sudah mendengar semua tentang urusan kalian, keluarga-keluarga Su, telah merasa sangat bersalah padamu. Kakek, jangan bicara seperti itu. Shu Huanyo lah yang telah mengkhianatiku. Su Yao, kamu dan Huanyo bukannya masih bisa? Kakek, keputusanku sudah bulat. Baiklah kalau begitu. Aku benar-benar harus memberi pelajaran pada bocah brengsek itu. Direktur Utama Shu Group telah selesai menjalani pemeriksaan hari ini. Perusahaan karena masalah pajak dikenai denda sebesar 100 juta dolar. Saham perusahaan merosot tajam. Siapa kalian? Kalian mau apa? Hei. Ini adalah isi percakapan yang kamu kirimkan padaku, dan juga bukti transfer dari Shu Huanyo untukmu. Kamu pasti masih ingat semuanya, kan? Ini adalah riwayat percakapan yang kamu kirimkan kepadaku, dan juga catatan transfer dari Shu Huanyo yang dikirimkan untukmu. Kamu seharusnya ingat semua itu, kan? Lalu kenapa? Kamu bilang di siaran langsung bahwa Shu Group menghindari pajak. Kamu juga bilang kalau aku dan Shu Huanyo hanya pura-pura terlihat mesra di depan publik. Apa aku bicara yang salah? Kamu merasa begitu percaya diri? Sepertinya memang ada orang yang mendukungmu. Kamu hanyalah alat yang dimanfaatkan oleh teman-teman nakal dari Shu Huanyo. Apa yang menimpa Shu Huanyo hari ini akan menimpamu juga esok hari. Ketika Shu Huanyo menyadarinya dan mulai membuat perhitungan denganmu, menurutmu apakah mereka akan membiarkanmu lolos begitu saja? Sekarang kamu hanya punya satu pilihan, yaitu mengklarifikasi kebenarannya. Katakan dengan jelas kepada semua orang bahwa kamulah orang ketiga yang merusak hubungan orang lain. Dengan begitu, mungkin Shu Huanyo bisa membiarkanmu lolos, dan aku juga tidak akan meminta kembali uang harta bersama yang dihabiskan Shu Huanyo untukmu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kamu tidak punya pilihan lain. Selama aku menyebarkan bukti-bukti ini, fakta bahwa kamu adalah wanita perebut suami orang tetap akan diketahui semua orang. Waktumu sudah tidak banyak. Maafkan saya. Sayalah orang ketiga yang mengganggu antara Su Huanyo dan Su Yao. Saya tidak seharusnya menyesatkan setiap orang untuk melakukan kekerasan internet. Selebgram zaman sekarang sangat pandai menggiring opini. Sudah aku bilang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Istri sahnya malang sekali, sudah dikhianati malah dihujat banyak orang. Pasangan tak tahu malu. Maafkan saya.
Berlutut. Huan Yu, apa begini cara kakek mendidikmu? Kakek sudah berulang kali memberitahumu, pria yang menyayangi istrinya akan dilimpahi keberuntungan, dan yang menyakiti istrinya tidak akan pernah makmur. Lihatlah semua kekacauan yang kau perbuat ini. Bukankah ini semua adalah kualat? Kakek, aku tahu aku salah. Akulah yang telah menyakiti Su Yao. Jika kakek tidak menghukummu, kau tidak akan pernah jerah. Ambilkan pecut keluarga. Pecutan ini karena kamu telah mencampakkan istri yang menemanimu dari nol. Dasar tidak tahu balas budi. Pecutan ini karena kamu mengabaikan kehormatan keluarga-keluarga Su dan mempermalukan leluhur. Pecutan ini karena kamu telah merusak moral dan menodai nama baik keluarga. Huan Yu, kenapa bisa jadi seperti ini? Dulu saat dia kecil, dipukul belasan kali pun dia baik-baik saja. Huan Yu. Tidak. Jangan Yao Yao. Apakah kau bersedia menikah denganku? Saat miskin kau bilang mencintaiku, setelah kaya kau malah selingkuh, masih punya muka untuk menikahiku? Aku tidak sudi menikahimu, kita putus saja. Yao Yao, tidak, jangan. Kumohon jangan. Setelah kaya malah selingkuh, masih punya muka untuk menikahiku, masih tidak tahu malu ingin menikahiku. Aku tidak mau menikahimu, aku tidak sudi menikah denganmu, kita putus. Lebih baik kita berpisah saja. Yao Yao, kau tidak boleh seperti ini. Yao Yao, kamu tidak boleh seperti ini Yao. Su Yao, ini kakek. Huan Yu, dia sedang sakit sekarang. Bisakah kamu datang menjenguknya? Anggap saja agar dia bisa menghentikan obsesinya ini. Kakek, aku tidak ingin menemuinya lagi. Su Yao, tenang saja. Kakek tidak akan membiarkan dia mengganggumu lagi. Anggap saja ini sebagai permintaan tolong dari orang tua ini padamu. Kakek, jika dia bisa menyukai Sisi, maka dia juga bisa menyukai orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi satu-satunya bagi dia. Sekarang dia hanya memiliki obsesi padaku. Setelah beberapa waktu berlalu, dia pasti akan melupakan aku. Karena kamu berkata begitu, maka kakek tidak akan memaksamu lagi. Terima kasih kakek. Huan Yu, mulai sekarang, jangan mencari dia lagi. Kenapa? Su Yao sudah melepaskanmu, hubungan kalian sudah berakhir. Selama aku belum menandatangani surat perceraian itu, dia masih tetap istriku. Asal aku cukup berusaha, cepat atau lambat, dia akan memaafkanku. Hatinya itu sangat lembut. Cukup dibujuk sedikit saja dan dia... Diam. Diam. Chu Huan Yu, aku bilang kamu tidak boleh mencarinya. Berarti tidak boleh. Duduklah dengan tenang. Dan bereskan semua tumpukan kekacauan di perusahaanmu itu baru bicara. Presiden Su, sejak kepergian Presiden Su, Departemen Riset Perusahaan langsung berantakan tidak keruan. Tanpa adanya panduan teknis meracik parfum dari Presiden Su, produk baru saat ini benar-benar tidak layak untuk dipasarkan. Jika terpaksa, biarkan Departemen Riset mencoba memecahkan. Beberapa formula parfum yang dia berikan kepadaku saat ulang tahun pernikahan kami, gunakan itu sebagai produk baru untuk keadaan darurat. Tapi apa? Parfum-parfum yang dibuat khusus oleh Presiden Su, untuk Anda di setiap ulang tahun pernikahan sebelumnya, sudah dia jual beserta formula eksklusifnya, dan sudah dibeli oleh perusahaan lain dengan harga yang sangat mahal. Apa? Cepat pergi. Tidak peduli berapapun biayanya, kamu harus membawa parfum-parfum itu kembali untukku. Baik, Presiden Su. Paman Pan, untuk apa kamu membawa bibit bunga itu? Presiden Shu, sebelum Nyonya pergi, beliau mencabut semua bunga mawar di taman. Aku melihat taman ini sangat kosong melompong, terlihat kurang indah. Dan itulah, aku mencari bibit ini untuk ditanam. Apa? Su Yao, kamu bilang bunga mawar ini adalah saksi cinta kita? Apakah kamu tega bersikap sekejam ini?
Hai tampan, mari minum segelas. Suyao, aku sangat merindukanmu. Jangan tinggalkan aku. Ah, Siapa kamu? Enyah dari hadapanku. kamu tidak waras ya? Yao Yao, aku tidak kotor lagi. Bisakah kamu jangan meremehkanku? Yao Yao, aku sungguh tahu bahwa aku salah. Hari ini ada seorang wanita yang mencoba memelukku, tapi aku sama sekali tidak memedulikannya. Jangan campakkan aku, bagaimana? Aku, Su Huanyu, dengan tulus meminta maaf kepada Su Yao. Aku tidak seharusnya berselingkuh dan menyakiti perasaan Su Yao. Xu Huanyu mengunggah pesan permintaan maaf. Setiap hari di internet, para warganet yang awalnya mengejek, sekarang malah jadi merasa kasihan. Apa kamu mau menemuinya sekali saja? Untuk bicara dengan jelas? Apapun yang dia lakukan, aku rasa tidak ada lagi hal yang harus kubicarakan dengannya. Tapi jika terus seperti ini, aku takut hal itu akan memengaruhimu lagi. Tidak apa-apa. Ini hanyalah taktik murahan dia yang biasanya untuk terus mengejarku dengan membabi buta. Dulu aku mungkin akan merasa tersentuh, tapi sekarang aku hanya merasa itu konyol. Lalu, apa rencanamu setelah ini? Tentu saja kembali ke Tiongkok dan melanjutkan bisnis parfum kita. Ya, Su Yao, kenapa kamu masih saja bersamanya lagi? sayangnya aku harus membuatmu kecewa. Aku tidak hanya bersamanya, tapi kami bersama-sama setiap hari. Kamu, Xu Huanyu, kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah tidak punya urusan lagi denganmu. Yao Yao. Kali ini aku benar-benar tulus datang untuk meminta maaf padamu. Yao Yao, lihatlah, aku sudah membeli kembali parfum khusus yang pernah kamu buatkan untukku. Dan bunga mawar yang pernah kamu tanam di taman, semuanya sudah aku tanam kembali. Aku bahkan secara khusus merancang seri parfum baru untukmu, sebagai tanda bagi kita untuk memulai lembaran baru bagaimana? Yao Yao, aku tahu aku salah. Sekarang aku baru menyadari betapa baiknya dirimu kepadaku selama ini, dan betapa banyak pengorbanan serta usaha yang kamu berikan. Aku sungguh buta, tidak mensyukuri kebahagiaan yang ada, hingga akhirnya mengecewakanmu. Xu Huanyu, saat aku menikah denganmu dulu, aku sama sekali tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki. Satu-satunya syarat dariku hanyalah berharap kamu tidak akan pernah membohongiku. Kamu tahu sendiri, hal yang paling aku benci adalah ketidaksetiaan dan pengkhianatan. Yao Yao, aku tahu. Tapi bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku satu kesempatan pun? Xu Huanyu, aku sudah memberimu kesempatan. Dulu di rumah, saat kamu mengambil kue mangga itu, aku sudah bertanya kepadamu, tapi kamu memilih untuk tidak mengaku. Apa? Bukannya kamu tidak tahu, kamu hanya terlalu percaya diri berpikir bahwa kamu bisa menyembunyikannya dariku. Menikmati perhatian dariku sambil bermesraan tanpa batas dengan wanita lain di luar sana. Karena kamu sudah mengabaikan moral, maka janganlah takut memikul konsekuensinya. Yao Yao, Lepaskan. Terima kasih ya. Terima kasih karena ketidakmampuanmu mengenali permata berharga telah memberiku kesempatan ini. Selamat datang semuanya, di dalam acara seri Kehidupan Indah, peluncuran parfum baru. Selanjutnya mari kita sambut, ahli pembuat parfum dari seri ini, ahli parfum papan atas, bersertifikat dari Institut Riset Prancis Grasse yang ternama, Nyonya Su Yao. Selamat datang Nyonya Su Yao. Hari ini di sini, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang? Hari ini di sini, saya ingin berterima kasih kepada seseorang. Siapa? Yaitu kekasih saya, Zhou Xiyu. Terima kasih atas segala perhatiannya kepadaku selama ini. Jika tidak ada dia, maka aku tidak akan memiliki pencapaian hari ini. Mari kita persilakan Tuan Zhou untuk naik ke panggung. Tuan Zhou, apa yang ingin Anda katakan kepada Nyonya Su Yao? Su Yao, seharusnya aku yang berterima kasih padamu,
karena telah mengizinkanku untuk bertemu denganmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Bagus, hebat. Yao, tidak mungkin. Selamat ya, selamat. Wah, selamat ya. Tuan Zhou, Nona Su, kapan rencananya akan menikah? Parfum itu. Parfum milikku. Bagus, hebat, bagus, sempurna.